Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabatku pecinta amal saleh yang dirahmati Allah, ayat kursi memiliki manfaat yang dahsyat jika kita membacanya. Ayat kursi sendiri sebenarnya adalah bagian dari surat Al-Baqarah, surat kedua di dalam Al-Quran, dan merupakan ayat ke-255 dari surat tersebut. Ayat kursi terdiri dari 9 kalimat yang menceritakan segala hal yang ada karena Allah. Itulah mengapa meskipun seluruh ayat dari semua surat ayat Al-Quran adalah mulia, namun ayat kursi ini memiliki keutamaannya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, wa la ya'uduhu khiftuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Surat Al-Baqarah ayat 225. Dari ayat inilah ayat kursi menunjukkan beberapa hal. Berikut ulasannya dikutip Al-Quran Al-Hadi. Yang pertama, mengandung nama dan sifat Allah. Pada kalimat pertama mengandung dua nama Allah, Al-Hayyu yang maha hidup dan Al-Hayyum yang maha mandiri. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Sebagaimana pada kalimat terakhir yang juga mengandung dua nama Allah, Al-Aliyya maha tinggi dan Al-Hayyim yang maha agung, wa huwal 'aliyyul 'adzim, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Yang kedua, memberitahu sifat manusia sekaligus keagungan Allah. Pada kalimat kedua Allah memberitahu kita kalau manusia lelah dan mengantuk sementara Allah tidak. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, tidak mengantuk dan tidak tidur. Sedangkan pada kalimat ke-8 Allah memberitahu kita kalau meskipun Allah harus menjaga langit dan bumi seisinya, Allah sama sekali tidak lelah. Wa la ya'udhu khiftuhuma, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Yang ketiga, salah satu ayat yang derajatnya paling tinggi di antara surat-surat dan doa lainnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, segala sesuatu itu memiliki pundak atau puncak, dan pundak atau puncaknya Al-Quran itu adalah surat Al-Baqarah. Dalam surat itu terdapat satu ayat. Ayat tersebut merupakan ayat paling utama dalam Al-Quran. Itulah ayat Al-Kursi. Hadis dhaif diriwayatkan oleh Al-Tirmizi, hadis nomor 2803. Dia mengisyaratkan kedaifan hadis yang ditingkatkannya di bawah hadis hasan atau tidak memenuhi syarat. Sebagian
hadis sahih maupun hasan. Hadis ini karena salah satu perawi seseorang yang meriwayatkan suatu hadis dalam sanad, urutan orang-orang menjadi sandaran atau jalan menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah Hakim bin Jubair yang menurut banyak kritikus rijalul hadis perawi sebagai perawi yang daif, lemah. Yang keempat, membaca ayat kursi di malam hari. Anda akan dijauhi setan sampai pagi datang, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya Abu Hurairah telah ditugaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga hasil zakat yang diambil pada bulan Ramadan, makanan dan lain-lain. Tiba-tiba datang seseorang mengambil makanan, saya pun merampasnya lagi dan berkata, akan saya adukan kamu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya pun menceritakannya, termasuk pesan orang tersebut yang berkata, jika kamu ingin tidur, bacalah ayat kursi. Niscaya kamu akan selalu dalam lindungan Allah dan setan tidak bisa mendekatimu sampai pagi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar, dia telah jujur kepadamu, padahal dia adalah pendusta, dia itu adalah setan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara muallaq, suatu ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa taala, namun masih bisa diubah dengan usaha atau ikhtiar manusia. Hadis nomor 5010 dan pada kitab Wakala bab Iza Wakala Rajulan. Subhanallah, keajaiban ayat kursi sangat luar biasa. Bacalah selalu ayat kursi untuk mengeruqyah diri sendiri. Niscaya kamu akan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.